Kembali di MNC News Now, pemirsa predator ruda paksa Heri Wirawan divonis hukuman mati. Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat mengabulkan banding jaksa dengan memperberat hukuman Heri dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman mati. Pemerkosa belasan santriwati di Bandung, Jawa Barat, Heri Wirawan divonis hukuman mati. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan banding jaksa yang menjatuhkan terdakwa Heri Wirawan dengan hukuman mati. Jaksa mengajukan banding atas vonis seumur hidup yang diberikan majelis hakim terhadap dirinya. Jaksa meyakini hukuman mati patut diberikan atas perbuatan Heri yang memperkosa 13 santriwati. Beberapa dari korban Heri Wirawan bahkan hamil dan anak di bawah umur. Pembacaan vonis tersebut dibacakan Hakim Ketua Heri Suwantoro dalam sidang terbuka yang digelar pada Senin kemarin. Dalam putusannya, Hakim memperbaiki putusan PN Bandung yang sebelumnya menghukum Heri Wirawan dengan hukuman seumur hidup. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat mengabulkan banding jaksa dengan memperberat hukuman Heri Wirawan dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman mati. Lalu apakah hukuman ini sudah sesuai? Kita sudah terhubung dengan Ahmad Taufan Damanik, Komnas HAM, dan juga ada Pak Nahar, Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Baik, saya ke Komnas HAM terlebih dahulu. Apa tanggapan Anda mengenai perubahan hukuman seumur hidup menjadi hukuman mati? Ya, tentu saja sebagai lembaga negara, Komnas HAM harus menghormati ya setiap keputusan pengadilan karena itu adalah keputusan yang sah secara hukum. Tapi tentu kami sejak awal tentu tidak untuk kasus ini, tapi untuk seluruh kasus memang sikap Komnas HAM selalu mengatakan bahwa hukuman mati bukanlah hukuman yang terbaik di dalam proses pemidanaan. Di tingkat global misalnya sudah menjadi satu kecenderungan sesuai dengan standar norma hak asasi manusia penghapusan hukuman mati, dan Indonesia sebetulnya juga sudah masuk dalam roadmap itu ya. Karena kalau kita baca RKUHP kita, hukuman mati memang masih ada, tetapi tidak lagi menjadi hukuman serta-merta. Bahkan ada periode satu waktu tertentu di mana terpidana mati dalam RKUHP itu akan diasesmen, dinilai. Kemudian pada tahap tertentu kalau seandainya ada perubahan-perubahan sikap misalnya menyesali perbuatan itu akan diturunkan. Jadi ada tahapan-tahapan di mana kita secara bertahap juga akan mengikuti kecenderungan atau tren global ya. Dalam konstitusi kita pasal 28I ayat 1 juga dikatakan bahwa hak untuk hidup itu adalah hak yang absolut, yang tidak bisa dikurangi atau diabaikan dengan alasan atau kondisi apapun. Jadi kita harus menghormati juga konstitusi kita yang itu sebetulnya sudah sejalan dengan standar dan norma hak asasi manusia yang bersifat universal. Juga dari berbagai studi ya tidak ada fakta yang valid menunjukkan korelasi antara penerapan hukuman mati terhadap efek jera atau penghentian tindak pidana, gitu. Termasuk terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Tapi sekali lagi saya katakan kita menghormati putusan pengadilan karena itulah institusi hukum yang harus kita percaya dan kita masih dalam sistem hukum seperti itu. Sikap Komnas HAM itu hanya menyampaikan ya, ini pandangan dari perspektif hak asasi manusia. Begitu kurang lebih. Baik. Saya ke Pak Nahar. Pak Nahar, apakah hukuman mati ini bisa menjadi restitusi tersendiri bagi korban? Apakah cukup? Ya harus dipisahkan ya antara pidana pokok dengan restitusi ya dalam konsep ganti rugi. Tentu restitusi harus dilakukan harus dibayarkan oleh pelaku ya sebagai dampak dari kejadian. Tapi yang ingin saya katakan bahwa pidana mati di tingkat banding tentu ini kita ya sama dengan Komnas HAM, kita menghormati putusan itu meskipun masih ada upaya hukum yang masih bisa dilakukan sampai kasasi. Tapi ketika kita melihat bahwa hakim banding memutus pidana mati, ini sudah sesuai dengan tuntutan jaksa. Dan ini juga menjadi catatan kita bahwa
eh, penetapan hukuman ini juga selaras dengan apa yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, di mana kejahatan-kejahatan seksual khususnya yang korbannya lebih dari satu dapat dikenakan hukuman maksimal, diantaranya hukuman mati. Baik, apakah hukuman mati ini yang ditetapkan oleh hakim dapat membantu untuk mengurangi adanya kejahatan serupa, Pak? Iya, tentu ketika ada kejahatan lalu kemudian orang melihat bahwa perbuatan itu mengakibatkan dia menerima hukuman mati, tentu kita berharap bahwa ini benar-benar memberikan orang untuk tidak melakukan lagi. Jadi artinya bagi orang-orang yang tahu persis bahwa konsekuensinya berat, maka kita harapkan kejadian ini tidak terulang. Tetapi yang lebih penting lagi bahwa hukuman maksimal ini juga harus selaras dengan kepentingan korban, di mana misalnya korban dan keluarga juga mengharapkan hukuman seperti ini. Jadi kita ikuti prosesnya dan kita berharap putusan akhir yang punya kekuatan hukum tetap dapat ditetapkan seadil-adilnya, baik buat korban maupun pelaku itu sendiri. Baik, saya kembali ke Pak Taufan. Pak Taufan, apakah hukuman seumur hidup masih bisa diperjuangkan dari pelaku ini? Ya, pengacara maupun terpidana saudara Heri Wirawan itu masih bisa mengajukan kasasi ya. Dan disitulah nanti kita berharap ya hakim-hakim kasasi ini mempertimbangkan benar ya perkembangan hukum pidana internasional dan juga pengakuan mengenai hak hidup di dalam konstitusi kita. Saya kira itu jalan yang terbaik yang bisa ditempuh oleh saudara Heri Wirawan. Yang penting sekali juga kita bicarakan adalah nasib korban. Ya. Saya kira restitusi yang sekarang ditimpakan kepada terpidana dalam karena tidak mencukupi. Dibantu atau didukung oleh negara. Negara bertanggung jawab untuk membahkan nominal atau angka dari restitusi, sehingga kemudian korban-korban ini berikut anak-anak yang dilahirkan dari perkosaan itu bisa mendapatkan kehidupan yang baik, terutama juga karena mereka masih muda ya, perlu kehidupan pendidikan dan pertolongan dalam bidang trauma healing dan lain bagi masa depan mereka. Baik, di mana kita juga menghormati keputusan hakim yang mana memutuskan hukuman mati begitu, tapi melihat perjuangan untuk bisa meraih hukuman seumur hidup menjadi banyak polemik karena hukuman seumur hidup ini bisa saja dapat berkurang karena adanya remisi-remisi. Nah, apakah ini harus ada perubahan aturan atau klasifikasi khusus untuk kejahatan seksual, Pak Taufan? Iya, saya kira sama seperti tadi saya katakan ya, kita masih memfinalisasi RKUHP ya, yang menurut Wamenkumham itu akan sekitar Juni akan difinalisasi lagi, mungkin akan ketok palu. Jadi saya kira di situ bisa dimasukkan juga soal bagaimana mekanisme penerapan hukuman mati kalau seandainya belum bisa dihapuskan misalnya, tetapi jalan lain seperti saya katakan ada pasal di situ yang mengatur mengenai asesmen sekian lama misalnya, untuk kemudian baru akan diputuskan apakah dieksekusi atau tidak eksekusi. Dia tidak serta-merta dia. Itu saya kira salah satu jalan ya untuk kita pelan-pelan nanti juga melakukan revisi terhadap undang-undang pidana kita, merujuk kepada standar hak asasi yang bersifat universal dan juga merujuk kepada konstitusi kita. Pasal 28I ayat 1 tadi yang itu menghormati hak hidup seseorang. Dengan demikian tidak sebetulnya itu menjadi nilai yang bertolak belakang dengan penerapan hukuman mati yang masih berlaku dalam sistem pidana kita. Tapi saya kira kita pelan-pelan lah akan melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih ideal dari pemidanaan itu. Baik, Pak Nahar, kalau tadi dikatakan bahwa hukuman mati ini cukup bisa memberikan balasan atau bisa mengobati sedikit luka dari para korban-korban ini. Namun yang faktanya di lapangan Institute for Criminal Justice Reform menyatakan vonis mati bisa merontokkan pelaporan kasus asusila karena rata-rata pelaku asusila orang terdekat korban atau mungkin ancaman pembunuhan terhadap korban tersebut. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Ya, tentu bagi kita terkait dengan kekerasan seksual ini, khususnya kepada anak, ya kita harus
ada penekanan gitu ya. Tadi disebut bukan hanya sekedar misalnya memberikan hukuman maksimal, lalu kemudian hukuman-hukuman itu juga ada yang akhirnya bisa dilaksanakan, ada yang tidak bisa dilaksanakan. Tetapi ada prinsip keadilan juga yang harus dijaga, bahwa dampak dari kejahatan ini juga harus seimbang dengan perhatian kita kepada korban. Jadi apapun hukumannya, saya pikir dampak yang ditimbulkan kepada korban ini tidak akan terbayarkan gitu ya. Oleh karena itu maka maka mekanisme, misalnya kalau tadi Pak Topan mengatakan bahwa ada KUHP, maka RUU TPKS juga sedang disiapkan, di mana misalnya kepentingan korban tidak memasukkan misalnya restitusi ganti rugi itu menjadi bagian dari pidana atau pidana tambahan, pidana lainnya itu, tetapi sebagai hak korban, maka ini yang harus menjadi fokus kita. Dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung misalnya tidak hanya memberikan pidana mati, tetapi juga mengabulkan di mana misalnya hak perawatan untuk korban dan anak-anaknya, termasuk sita aset kekayaan yang dipergunakan untuk hak didikan anak, untuk tumbuh kembang anak. Ini menjadi konsen juga. Jadi artinya bahwa kepentingan korban, lalu kemudian hukuman yang sesuai, ini menjadi hal yang harus kita perhatikan, sehingga nanti jangan sampai misalnya anak sudah menjadi korban, lalu kemudian masa depannya tidak ada yang memikirkan, tidak punya daya upaya untuk bisa kembali lagi. Karena itu juga menjadi hak asasi manusia dari para korban itu ya, Pak Nahar. Dan yang kita tahu dalam kejahatan seksual ini yang harus dipikirkan dalam jangka panjang adalah korban dan bagaimana anak-anak ini harus berkembang. Apakah ganti rugi sebesar 300 juta yang diputuskan oleh hakim ini cukup untuk menghidupi para korban yang sebanyak 13 santri ini? Kita akan bahas ini, namun harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di MNC News.